pada kasuistik, saya pikir itu kasuistik ya modelnya. Jadi ini ada keunikan sewa paralel disebutnya itu. Jadi ada sewa paralel gitu. Nah, sebelum kita bisa menentukan hukum itu, maka kita harus paham dulu basic dari ini apa namanya hukum ijarah itu sendiri begitu. Yang harus dipahami itu, gitu ya. Makanya kenapa saya coba mengarahkan kepada Al-Bai, karena di sini ada sebuah kemiripan begitu. Ada kemiripan dengan jual beli gitu. Nah, yang harus kita pahami dulu bahwa titik persamaannya adalah ijarah dengan Al-Bai itu adalah ada perpindahan hak milik gitu. Ada perpindahan hak kepemilikan. Kalau pada Al-Bai itu cenderung pada barang. Tapi kalau pada ijarah itu berpindahnya itu adalah manfaat begitu. Seperti misalnya tenaga pikiran, ilmu begitu itu digunakan oleh orang dalam sebuah perusahaan, sebut saja misalnya pabrik begitu. Nah, saat itu orang-orang sedang bertransaksi jual beli jasa di sana. Makanya para karyawan pabrik ketika akhir bulan dapat gaji itu namanya ujroh. Gaji itu adalah pendapatan dari apa? Dari transaksi jual beli jasa. Makanya ketika ada orang yang bekerja, tiba-tiba dia tidur, tidak menjalankan haknya, itu sama seperti orang transaksi jual beli, tiba-tiba barangnya itu ada masalah, begitu. Barangnya bermasalah. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kapasitas ijarah, kapasitas Al-Bai itu mirip, begitu. Atau misalnya manfaat yang lain, ada transaksi manfaat itu misalnya Anda menyewa hotel, begitu ya. Anda menyewa hotel. Ketika Anda menyewa hotel, maka yang Anda beli itu kan bukan kasurnya, bukan ruangannya, atau bukan kamar mandinya, atau bukan gedung yang Anda beli, tapi yang Anda beli adalah manfaatnya. Makanya ketika Anda masuk hotel, tiba-tiba air kerannya ya tidak ngocor begitu, tidak keluar airnya, ini masalah. Ketika di sana tidak ada handuk untuk mandi, ini masalah gitu. Karena yang Anda beli adalah manfaat. Uh, ini dulu yang harus paham dulu ya tentang ijarah dan jual beli itu. Termasuk ketika Anda umroh misalnya, itu kan bayar duluan. Sedangkan manfaatnya kan belum. Itu juga masuk kategori ijarah karena yang Anda beli dari umroh itu adalah manfaatnya. Manfaat dari pesawat penerbangan, dari akomodasinya, hotel, makan, dan lain sebagainya. Itu yang Anda beli adalah manfaat itu. Makanya ijarah ini pernah dikolaborasi sehingga memunculkan istilah musyarakah mutanakiso. Musyarakah mutanakiso itu masuk pada ruang ijarah karena yang ditransaksikan di sana adalah pembagian ujroh gitu. Biasanya kalau musyarakah itu kan masuk kategori sejenis mudorobah ya, bagi hasil, begitu usaha bersama bagi hasil. Sedangkan musyarakah di sini justru yang konsentrasi sistem pembagiannya itu adalah pembagian ujroh begitu. Gitu ya. Nah, sebentar nih, saya juga baru sampai lagi nih. Kalau tadi sampai nurunin dulu anak-anak, sekarang nyampe di kantor BMT. Nah, silakan diskusi dulu sebentar. Ustadz mau masuk dulu kantor. Ya, bentar ya. Ada akad yang berimbas pada nanti batalnya akad
ada akad yang memang jadi fasad, rusak gitu. Ya, kalau modelnya fasad, rusak itu tidak batal akadnya, tapi ada unsur dosa gitu, karena kan ada yang terdolimi di sana. Nah, tapi itu di luar force major, di luar kehendak si pemilik lahan itu. Kalau terjadi itu karena faktor misalnya ya, faktor human error, kemudian juga ada jaringan yang rusak dan lain sebagainya, itu kan di luar kendali pemilik, tapi itu bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya pemilik dengan sengaja tidak menyediakan handuk atau bahkan lalai, maka di sini akadnya jadi fasad gitu. Ada bang? Oke, Ustaz. Oh ya. Ada sedikit. Ya, gimana? Terima kasih Ustaz pencerahannya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan yang tadi ya. Yang tadi gini. Nah, ijaroh ini berkembangnya luar biasa, cukup pesat ini ijaroh ini. Dulu ada ijaroh muntahiyah bitamlik, IMBT. Ijaroh muntahiyah bitamlik ini ya, ini adalah akad ijaroh, akad menyewa barang begitu ya, akad sewa barang yang posisinya itu nanti justru berakhir bitamlik dengan kepemilikan. Sebentar, guys, nanti Pak Nanang beli air ya ke rumah. Oke, itu berakhir dengan kepemilikan. Jadi akadnya sewa. Jadi pertama ketika transaksi dengan lembaga keuangan misalnya, lembaga keuangan beli motor, begitu, beli motor, nah kemudian disewakan kepada nasabah. Atau BMT beli motor disewakan kepada nasabah. Nah, harga sewa per bulan itu ditentukan oleh pemilik motor. Pemilik motornya kan pemilik motornya kan lembaga keuangan. Nah, ketika ketika disewakan kepada nasabah, maka nasabah itu membayar tiap bulan sewa. Makanya kalau nasabah tidak menyewa, misalnya telat bayar atau bahkan tidak membayar, maka motor bisa ditarik. Bisa ditarik karena kan posisinya nyewa ya, kayak Anda saja ngontrak kos-kosan, kalau Anda gak bayar, Anda disuruh keluar ya sudah, selesai begitu. Nah ini, tapi ketika nyewa ditentukan misalnya ketika 3 tahun menyewa, nah di sini nih, ketika 3 tahun menyewa, maka pihak bank itu mengikrarkan bahwa si barang ini dihibahkan atau dijual dengan harga murah kepada nasabah. Jadi begitu menyewa 3 tahun dan ternyata pihak bank itu memberikan saja dengan cuma-cuma, dihibahkan. Nah, bitamliknya itu adalah dengan cara ya menerima barang hibah. Atau si lembaga keuangan justru tidak menghibahkan, tapi menjual harga motornya itu 1/4 dari harga beli. Misalnya harga belinya 20 juta, hanya dijual 5 juta saja oleh nasabah. Nah, ini sebetulnya bagaimana caranya? Transaksi jual beli ini ada kendala. Ini asalnya dari murabahah ini. Ketika transaksi murabahah, nasabah tidak membayar, itu pihak lembaga keuangan nggak bisa menyita. Karena transaksinya adalah jual beli. Transaksi jual beli, jadi nggak bisa menyita barang tuh nggak bisa. Nah, karena tidak bisa menyita barang, maka yang terjadi adalah yang dirugikan lembaga keuangan. Motor tetap dipakai, tapi tidak bisa disita, menentukan denda juga tidak bisa. Nah, lalu kemudian si pembeli posisinya itu cukup diuntungkan. Nah, karena seperti itu, maka berubahlah akadnya. Yang asalnya jual beli menjadi sewa. Jadi bank itu membeli motor saja untuk bank dan oleh bank disewakan.
Hanya yang jadi masalah ini adalah ketika akad ijaroh di hybrid kontrak atau di multi akad, di uqudul muraqabah, dengan akad hibah ataupun dengan akad jual beli, nah ini yang jadi masalah. Makanya cara menanganinya oleh lembaga keuangan adalah dengan kontrak yang terpisah. Kontrak yang terpisah. Gitu, ya. Nah, kemudian berubah lagi fatwa ini, perkembangan fatwa ini dari ijarah muntahal bitamlik itu berpindah kepada musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh itu adalah pembiayaan multiguna kalau di konvensional itu. Kenapa disebut multiguna? Masalahnya musyarakah mutanakisoh ini adalah untuk menangani para nasabah yang kebutuhannya itu cukup kompleks begitu. Satu, dia butuh uang untuk bayar sekolah. Sisi yang lain dia juga butuh uang untuk beli kulkas. Nanti lagi dia butuh uang untuk bayar hutang. Coba bayangkan, bisa tidak di sistem syariah kebutuhan itu dalam satu akad? Itu nggak bisa. Ada akad pinjam di sana, ada akad ijarah di sana, bayar sekolah, ada akad jual beli di sana. Pembelian kulkas, kan repot. Makanya muncullah akad yang canggih di sini, yaitu akad musyarakah mutanakisoh. Caranya gimana? Caranya adalah mustarok, istirok, berserikat di dalam kepemilikan saham. Jadi misalnya, kalau nasabah yang ingin pembiayaan multiguna, maka dia harus ada jaminan. Jaminan itu bukan dijaminkan, tapi dibeli oleh lembaga keuangan. Misalnya, dia punya motor. Maka motor yang dimiliki oleh si nasabah ini dibeli oleh pihak bank. Kalau motor ini harganya 30 juta, maka bank membeli misalnya tergantung kesepakatannya apa. Ternyata dibeli misalnya dengan harga 15 juta. Dan nasabah kebutuhannya 15 juta misalnya. Maka 15 juta itu adalah hak kepemilikan saham motor oleh lembaga keuangan. Jadi pada akhirnya motor ini dimiliki berdua, dimiliki oleh lembaga keuangan, juga dimiliki oleh nasabah. Nah, ketika nasabah menerima uang dari lembaga keuangan, uang 15 juta, kira-kira pertanyaannya uang itu mau dikemanain? Bayar hutang, Coba teman-teman. Bayar hutang mungkin. Iya, bisa bayar hutang, bayar sekolah, beli kulkas, apapun bebas kan, karena kan yang punya motor dibeli pemilikan motornya itu oleh lembaga keuangan. Karena transaksinya jual beli, maka yang punya motor bebas dong menggunakan uang ini. Inilah multigunanya di sini, gitu loh. Multigunanya di sini. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi jual beli kepemilikan saham, otomatis yang namanya lembaga keuangan tidak membutuhkan motor ini sebetulnya. Maka lembaga keuangan berpikirnya bagaimana caranya supaya motor ini menjadi motor bisnis, mendapatkan income. Makanya kesepakatannya ketika dibeli oleh lembaga keuangan, kesepakatannya motor ini harus disewakan. Nah, inilah ijarahnya. Nah, pertanyaannya disewa oleh siapa? Siapa saja terserah. Mau sama pemilik pertama, atau mau disewa oleh bank, pemilik kedua, mau disewa oleh pihak ketiga, terserah. Tapi dominannya adalah disewa oleh nasabah, pihak pertama yang punya motor. Nah, karena disewa, motor ini disewa, maka otomatis dapat ujroh dong, gitu kan. Nah, ujroh ini dibagi dua. Sebagian untuk pemilik saham yang pertama yang punya motor. Sebagian untuk pemilik saham yang kedua, yaitu bank. Kalau misalnya harga sewanya 1 juta, maka 500.000 untuk pemilik motor yang pertama, saham yang pertama. Sedangkan 500 berikutnya adalah untuk bank. Begitu. Nah, pendapatan untuk bank, ujroh dari harga sewa itu yang 500.000 itu adalah pendapatan bank. Murni pendapatan.
Dan pendapatan untuk saham yang pertama, pemilik motor yang pertama, itu juga pendapatan. Tapi oleh bank ditarik itu, pendapatan itu, yang pihak pertama. Untuk mengurangi nilai kepemilikan saham yang kedua. Mengurangi nilai kepemilikannya. Kan bank tuh punya hak pemilikan saham itu setengahnya, 15 juta. Harga motor 30 juta. Nah, ketika yang 500 itu ditarik, maka itu akan mengurangi dari harga kepemilikan. 15 juta dikurangi 500 ribu. Dan begitu seterusnya setiap bulan, sampai kemudian tanakus berkurang. Nah, mutanakisonya itu di sini, berkurang. Pada akhirnya, ketika ini disewakan sampai dengan kurun waktu tertentu, taruhlah 2 tahun misalnya, maka motor itu kembali kepada pemilik yang pertama. Karena pemilik yang pertama tidak ngambil ujroh gitu. Nah, itu contoh musyarakah mutanakis. Gitu, ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Apa yang mau disampaikan? Kalau ini Ustadz, kalau misalkan selama dari kan motor itu kan pemiliknya dua Ustadz ya, punya nasabah sama punya bank Ustadz ya. Jadi waktu ketika motor itu disewakan, terus yang nyewa ini orang ketiga misalkan Ustadz, orang ketiga. Itu kalau misalkan rusak, yang servisnya tuh siapa Ustadz? Orang ketiganya atau bank atau punya nasabah itu orang pertama? Ini ada titik kelemahannya. Ada titik kelemahannya. Titik kelemahannya adalah musyarakah mutanakisah ini agak berseberangan dengan hukum positif. Agak terbentur nih dengan hukum positif. Apa yang terbentur? Pertama, kepemilikan saham. Motor itu kan aturan di negara itu BPKB 1 orang namanya, nggak bisa 2 orang. Jadi kalau namanya tetap nama pemilik yang pertama, tapi secara kenyataannya itu dimiliki oleh berdua. Dan menurut aturan syariat Islam tidak masalah itu, dibenarkan, hanya bertolak belakang dengan hukum positif. Yang kedua adalah masalah kerusakan. Sebetulnya ketika kita sebagai orang yang membeli manfaat, kalau Anda ke hotel, Anda membeli manfaat, Anda tidak berhak mencuci handuk yang disediakan hotel. Jadi kalau Anda nginep di hotel sampai 3 hari, itu biasanya setiap hari itu ada cleaning service itu. Yang membersihkan ruangan dan mengganti handuk Anda. Anda tidak berkewajiban Anda nyuci handuk gitu di hotel begitu, karena kan Anda nyewanya 3 hari. Tidak ada. Dan ketika handuk itu dipakai oleh Anda bolong, ya sudah. Bukan salah Anda. Karena Anda kan memanfaatkan barang itu. Nah, sebetulnya dalam aturan syariat, ketika Anda menyewa kos-kosan, ruangan, menyewa tempat, Anda tidak berhak membetulkan genteng yang bocor, membetulkan pintu yang rusak. Tidak, tapi pemiliknya yang berhak. Termasuk ketika menyewa motor, sebetulnya ketika motor disewa oleh pihak ketiga ya, pihak ketiga itu bukan pemilik saham pertama, bukan pemilik saham kedua. Itu yang bertanggung jawab adalah yang memiliki motor. Pertanyaannya yang memiliki motor siapa? Yaitu bank sama nasabah yang pertama. Nah sekarang ketika motor itu dipakai oleh nasabah yang pertama rusak, ya sama, bank ikut mengganti, nasabah yang pertama ikut mengganti. Idealnya begitu. Tapi secara de facto, justru kerusakan itu dibebankan kepada nasabah yang pertama. Ini titik kelemahannya dari musyarakah mutanakisah. Seperti Anda, kos-kosan. Anda bayar kos 500.000 per bulan misalnya, tapi Anda tiap hari betulin jendela, betulin genteng gitu. Betulin ini itu gitu. Kayak begitu. Maka sebetulnya ada yang tidak pas di sini, karena biasanya orang yang ngontrak itu dia tidak tahu tentang urusan yang rusak-rusak. Yang dia tahu dia sedang membeli manfaat. Kalau manfaatnya rusak, maka sebetulnya transaksinya bisa batal kalau manfaatnya rusak. Gitu. Ya, makanya ini kalau Anda mau bikin skripsi bagus.
Anda bisa mengkritisi di sini dan Anda juga bisa memberikan solusi. Anda skripsi tentang musyarakah mutanakisah, Anda bongkar teori-teorinya, begitu Anda masukkan pendapat Anda bahwa ini ada ketidaksesuaian antara teori syariah dengan teori hukum positif. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Syukron Ustaz. Ya. Silakan yang lainnya. Ini Ustaz, selain yang kelemahan dari musyarakah ini, apalagi Ustaz, yang pertama tadi kan yang kayak Ustaz sampaikan tadi kan soal ini hukumnya berbenturan sama hukum positif ya Ustaz ya. Karena di BPKB itu kan cuma satu kepemilikan satu orang. Selain itu apalagi kelemahannya Ustaz? Apa ya? Jadi dominan musyarakah mutanakisah itu dominan memakai hukum syariah. Sedangkan kan di Indonesia itu tidak mengenal hukum Islam. Di Indonesia itu yang dikenal adalah hukum positif. Walaupun ada materi fikih Islam yang diamandemen atau yang diundang-undangkan, maka ketika menjadi regulasi sudah bukan hukum Islam lagi. Itu adalah hukum Indonesia, hukum positif. Kan begitu. Nah, jadi dominan musyarakah mutanakisah itu adalah dominan hukum syariah, begitu. Kayak begini, menikah. Menikah itu kan yang penting wali saksinya itu dan ada ijab kabul antara wali dengan mempelai pria, itu kan sudah tuntas dengan mas kawin. Tapi dianggap tidak sah kalau misalnya tidak dinikahkan di depan KUA, begitu. Jadi secara syariah sudah sah, tapi secara hukum negara itu belum disebut sebagai suami istri. Makanya berimbas kepada apa? Tidak ada surat nikahnya, tidak ada. Nah, ini yang jadi masalahnya di situ, gitu. Jadi kadang di kita ekonomi syariah ini menggunakan hukum-hukum syariah yang bertolak belakang dengan dengan apa namanya? Dengan hukum positif, begitu. Bentar. Ini juga saya punya buku Musyarakah Mutanakisah cukup tebal ya, Musyarakah Mutanakisah ini. Ternyata rata-rata ini dominan yang dipakainya itu adalah dominan hukum syariah, begitu. Ya, silakan yang lain. Syukron Ustaz. Silakan yang lainnya. Kita masih ada waktu. Oh iya, tolong ini apa namanya, ketua kelasnya saya minta di list yang kemarin ngirim itu ya, UTS itu, yang berkas yang sudah dikirimkan ke saya, tolong di list. Materinya 2, fikih lembaga keuangan syariah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke ya? Oh, udah dikirim di grup juga ya? Oh, mungkin saya scrollnya kurang ini nih. Tolong di japri ke saya. 2 ya, japri ke saya ya. Ya, list ini yang mengumpulkan siapa, yang belum siapa gitu. Oke.
Baik teman-teman, kalau tidak ada, saya pikir ijaroh ini cukup ya. Nanti silakan dilanjutkan di materi yang lain. Saya berharap nanti pengembangannya harus luar ini, harus lebih komprehensif karena kan Anda mahasiswa. Jadi kalau Anda berpikir tentang ijaroh itu harus lebih kompleks begitu, ya. Dan hati-hati, ada persoalan yang asal muasalnya adalah penyelewengan, one prestasi. Ini jangan sampai merubah akad. Misalnya kayak tadi nih, ini belum saya jawab juga ya. Ketika disewakan, disewakan lagi gitu. Ini kan pelanggaran sebetulnya. Karena menyewakan itu harus jelas siapa yang memiliki barang itu dan siapa yang memanfaatkan. Kalau orang yang memanfaatkan menyewakan kepada orang lain dan dia bukan pemilik atau menguasai barang itu jatuhnya haram, itu tidak boleh. Ini masuknya pada penipuan. Nggak boleh itu. Jadi hukum menyewakan itu adalah ketika yang memiliki barang, itulah yang berhak untuk menyewakan. Kayak Anda menyewakan kebun. Ini ada kebun rambutan nih, saya sewakan, silakan berapa saja gitu. Tapi Anda bukan pemilik kebun, ya nggak bisa. Kecuali Anda didelegasi, Anda diberikan wewenang sebagai wakil untuk menguasakan tentang transaksi sewa menyewa kebun rambutan ini. Nah itu namanya beda, akadnya ada, akad wakalah namanya. Anda sebagai wakilnya. Sah itu, walaupun Anda bukan pemilik. Nah ini, Anda penyewa gitu loh. Disewakan lagi, itu jatuhnya haram. Kenapa? Karena Anda menyewakan bukan barang yang dimiliki. Seperti Anda melakukan transaksi jual beli, kata Anda, silakan motor ini harganya segini katanya. Tapi motornya nggak ada gitu loh. Itu nggak bisa gitu ya. Antarodin ini saling ridho dan kemudian juga ini dibalut dengan kejujuran dan komitmen konsisten mengembalikan barang sesuai dengan tepat waktu. Ingat, antarodin itu sumber dasarnya adalah halal. Kalau antarodin saling ridho, ya, pokoknya ada ini mah apa namanya sesuai kesepakatan saja dan masing-masing sudah ridho. Nah, kalau seperti itu dasarnya, maka yang saya khawatirkan adalah semua jenis transaksi ribawi ketika diantarodinkan menjadi halal. Semua jenis maisir, spekulasi perjudian, ketika sama-sama ridho itu bisa menjadi halal. Dan ketika transaksi goror yang tidak jelas, ketika sama-sama ridho itu bisa menjadi halal. Kata kuncinya di sini. Jadi antarodin itu setara pertamanya adalah halal dulu. Sekarang kan sedang ramai bagaimana Menteri Pendidikan itu membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang di sana bisa menjurus terhadap praktek seksual di lembaga pendidikan karena di sana tertera selama pemilik badan gitu kan tidak mengizinkan kan tidak boleh. Seperti misalnya disentuh, kemudian orang yang disentuhnya atau lawan jenis yang disentuhnya itu dia tidak ridho, maka tidak masalah. Tapi kalau pain-pain saja, ridho-ridho saja, bakal cenderung antarodin, maka tidak ada masalah. Ini yang terjadi, kalau terjadi antarodin di sekolah seperti ini, maka yang terjadi adalah kegiatan seksualitas yang dilegalkan. Harusnya kegiatan itu sudah jangan banyak banyak kata ini dan itu. Tidak boleh, itu mau pelakunya antarodin, gitu kan ya? Atau pelakunya ridho, apa namanya dipegang begitu. Tidak boleh melakukan itu. Nah kayak begitu, ini masalahnya di Oh, gue kira gue yang sinyal, coy.
Antarodin. Berarti kalau orang pacaran sama-sama Rido itu nggak apa-apa dong berarti. Gila itu melenceng. Tadi sampai mana ya? Sampai menteri ini, menteri pendidikan. Ya, ya, ya gitu. Jadi antara ini bahaya kalau misalnya Anda tidak dibalut dengan prinsip dasar yang halal. Gitu. Sekarang begini, gini ya, yang gini. Ada orang beli motor via leasing, baik Adira, IPF atau yang lainnya. Nah, Anda tidak merasa dirugikan. Dan Anda fine-fine saja tiap bulan bayar. Gitu. Bahkan sampai dengan motor ini dimiliki, lunas, tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya, kalau judulnya Antarodin dan tidak ada yang didolimi, tidak ada merasa dirugikan, maka gak bisa kita mengatakan tiba-tiba menjadi halal. Nah kemudian tiba-tiba ada yang nangis, begitu motornya disita kan begitu, tiba-tiba dia menyalahkan, waduh kayak saya terlibat dengan ini nih, katanya praktek riba. Ternyata Allah bla 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 gitu, Allah menguji saya. Padahal sebetulnya bukan menguji, teka bayar itu mah. Tiap bulannya teka bayar. Kalau terbayar mah tidak masalah. Nah, ini yang jadi masalah itu di sini gitu loh. Jadi ekonomi syariah itu prinsip dasar halal itu menjadi mutlak dan absolut. Gitu. Coba Kalau perhatikan praktek yang berzina. Itu kan mereka antarodin. Dan mereka tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak antarodin, berarti ada pemerkosaan di situ. Ada pemaksaan. Gitu ya. Oke, yang lain tadi ada pertanyaan apa tuh? Begini, eh, kalau Anda melihat sebuah kasus, ini kan ini makanan Anda nih, ini makanan Anda ya, sehari-hari ini harusnya. Jadi kalau Anda mendapatkan kasus kayak seperti tadi, model, cara, apa namanya, apa ya disebutnya itu, permainan lah, permainan yang menguntungkan di sana, karena ternyata ada orang yang mendapatkan keuntungan dari permainan itu. Nah, Anda perhatikan, kira-kira jenis kegiatan ini masuk pada mana? Masuk pada kategori apa? Kalau masuk kategori akidah, masuk kategori ibadah, atau masuk kategori muamalah? Kalau masuk kategori ibadah, berarti kan cari mana yang menjadi dasar perintah. Oh ternyata kegiatan ini bukan ibadah, Ustaz. Ini mah masuknya muamalah. Oke, kalau masuk muamalah berarti cari dalil yang melarang itu. Atau dalil yang melarang walaupun tidak menuki ke situ ada kemiripan dengan larangan ini. Kalau ternyata tidak ada larangan, ya sudah jalankan, selesai. Itulah transaksi muamalah. Nah sekarang ketika mystery box ini, ya, ini eh, orang yang mengikuti ini akan mendapatkan barang secara random, di random gitu, secara acak, dan ternyata semua barang ini, ya, semua barang ini dihargai 50.000. Maka sebetulnya ini masuk seperti pada akad jualah. Jadi permainan bonus di sini. Hanya memang untuk bisa mendapatkan manfaat akad jualah ini harus ada tiket masuknya itu 50.000. Cuman kita membahasakan barang itu dihargai 50.000. Kita membahasakannya itu.
seolah-olah bahwa barang-barang itu ditransaksikan 50.000 semuanya, dari mulai HP apapun yang ada di situ itu harganya 50.000. Nah, berarti kan harus ada kejelasan. Tapi kalau dari sisi transaksi ini, sebetulnya di sini tidak ada konsentrasi jual beli sepertinya, tapi lebih kepada apa namanya, akad jualah begitu. Jualah itu adalah akad sayembara begitu. Siapa yang menangkan ini dengan cara begini begitu akan mendapatkan ini, kan begitu. Cuman memang tiket masuk untuk bisa mengikuti kegiatan ini adalah dengan cara membayar 50.000. Nah, saya pikir tidak diketemukan dari sisi mana titik keharamannya. Kalau judulnya spekulasi, misalnya ini masuklah pada jual beli, misalnya ya, masuknya pada jual beli. Saya pikir tidak ada transaksi jual beli seperti ini. Karena jual beli itu pertama harus jelas barangnya, mana yang dijual. Yang kedua juga jelas harganya. Kayak beginilah, serba 5.000. Jelas nggak kira-kira? Kita masuk ke toko ada tulisan serba 5.000, serba 10.000, serba 50.000 gitu. Kira-kira kita kalau masuk ke toko yang menjual seperti itu, kira-kira boleh tidak? Ya tidak masalah, terserah penjual. Penjual menjual barang-barangnya di rate semua harganya 50.000. Karena bagi dia antara satu barang dengan barang yang lain, ketika yang ini tidak ada untung, yang ini ada untung, maka itu akan saling mengisi. Pada akhirnya tetap untung, begitu. Kan begitu. Itu ya terserah penjual mau seperti apa. Saya pikir tidak ada batasan ataupun tidak ada dalil yang syar'i yang membatasi atau bahkan mengharami itu. Begitu. Baik teman-teman ya, udah jam 9. Memang sih kurang 5 menit, tapi saya harus prepare dengan semester 1. Kita ketemu lagi nanti siang ya, jam 11 ya, insya Allah ya. Siap Ustadz. Baik, nanti silakan dipersiapkan yang presentasi ya, nanti siang. Terima kasih ya. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.